Halo Rifa, Silakan. mau bertanya apa gimana nih? Saya tanya ya, boleh? Agamamu apa? Kristen, kau juga udah tahu. Nggak tahu aku nggak kenal kau. Udahlah, oke. Saya sempat dengar kau bilang tadi Apa? Nabi Muhammad disihir, ya kan? Disihir katanya. Tapi kan Al-Quranmu bilang kan yang orang beriman itu nggak kena sihir, nggak mempan gitu kan? Iya kan nggak mempan kan? Emang mempan Nabi Muhammad disihir kan enggak? Makanya dia adalah orang beriman. Masa kan sempat sakit dia katanya. Mana ada, coba tunjukin dia pernah sakit disihir. Menipu kau. Berarti nggak disihir gitu? Disihir tapi nggak mempan, itulah orang hebat. Gimana sih? Yang nggak hebat itu orang kakunya Tuhan tapi mati itu sama orang. Nah, yang nggak hebat itu adalah Tuhan yang mati diracun. Nabi diracun nggak mati baru hebat, tapi Tuhan mati diracun baru nggak hebat. Diracun. Iya, kalau Nabi diracun tidak mati itu hebat, tapi kalau Tuhan cuma sedikit racun mati itu baru nggak hebat. Oke lah, kalau kau nggak terima itu oke lah. Nah, itu saya baca di Al-Quranmu, Rifa, di Al-Insan ayat 2. Kok Allah itu menciptakan manusia dari mani itu? Kok gimana itu? Jadi kau tercipta dari apa? Lubang burit, ingus. Nah, itu kan Allah, itu kan berbicara penciptaan. Iya, nggak mungkin lah kau diciptakan. Memang kau pengen diciptakan dari apa? Air ludah. Beda, dari kelahiran dan penciptaan itu beda. Kau diciptakan dari mani nggak? Enggak, itu kan bicara antara Allah dan manusia. Itu aku kan tanya kau diciptakan dari mani atau ludah? Anak. Aku tanya sekali lagi, kau diciptakan dari mani atau dari ludah? Itu dua konsep, Rifar. Aduh, kau ini lucu lah ditanya baik-baik. Kau diciptakan dari mani atau dari kopi? Atau kau diciptakan dari ludah? Ya udah, apa pula tanya? Konsepnya itu berbeda. Konsepnya itu kan penciptaan antara Allah dan konsep manusia. Itu kepala kau yang bilang konsep, kan kau yang bilang konsep. Kau yang mengatakan konsep-konsep. Agama kami bukan agama konsep, agama kami agama wahyu. Ada-ada aja kau. Konsepnya itu berbicara antara Allah dan manusia. Jadi kan itu penciptaan itu diciptakan dari diam nih sini gua ajarkan kau. Apa yang manusia itu diciptakan dari tanah. Itu betul. Kenapa? Kau, bapakmu punya mani itu karena dia memakan produk tanah. Tanpa dia makan makanan yang tumbuh dari tanah, kau pikir bermani bapakmu? Tidak, Dek. Mani bapakmu itu terkumpul karena dia makan. Makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh bapakmu itulah saripatinya berubah menjadi mani. Orang bicara ini kok bicara penciptaan dari tanah. Ini lucu ini loh. Penciptaan dari mani nih. Kalau makanya aku bilang kalau Allah bacaan ini. Udah aku tahu itu. Aku udah langsung aja aku jelaskan. Aku paham. Ya. Kalau kau diciptakan dari tanah itu tepat. Kalau kau diciptakan dari mani juga tepat. Karena kau itu adalah manusia yang berproses dari tanah, kau pun berasal dari mani. Tanpa tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh bapakmu, mani bapakmu nggak ada. Kalau mani bapakmu nggak ada, tidak ada sperma yang masuk ke indung telur ibumu. Nggak muncul kau, Dek. Aku nggak tahu lah, sperma yang jadi kau ini apakah hasil makan padi atau makan rumput? Sebentar dulu. Sejak kapan Tuhanku bapak-bapak? Udahlah Tuhanmu aja bapak-bapak. Diam dulu. Aku lagi, inilah orang Kristen diajarin malah mengganggu. Dengar. Kamu terus yang ngomong. Aku yang ngajar kok, bukan kau yang ngajar di sini. Kan kau bertanya tentang agamaku. Jadi gini loh ya nak, anak bunda. Kalau Allah mengatakan kita tercipta dari tanah itu betul. Dengarkan baik-baik. Tanpa tanah, bapakmu nggak punya mani. Memang kau pikir bisa bapakmu cuman makan dari langit? Nggak ada, cuman minum air hujan. Bapakmu itu harus makan padi, beras yang ditumbuh dari tanah, harus makan ikan goreng yang itu hidup pun dari tanah.
Yang nanti maninya pun kembali ke tanah. Aku tahu tuh. Terdiam dulu. Inilah orang Kristen ini udah lama menggugat tapi diajarin nggak mau mendengarkan. Tapi kalaupun Allah mengatakan kau tercipta dari mani, itu pun betul. Karena mani kau itu berasal dari tanah. Nah, seandainya bapakmu tidak makan, ya tidak makan, tidak terkumpul mani di dalam kantong mani bapakmu itu. Kalau bapakmu tidak punya mani, aduh, diganggu kali Kristen dulu. Entian gimana sih mulut congol kau tuh? Kau kan ya memanglah aku di sini mengajar, kau pula kau ngatur aku, kau yang bertanya aku pula yang kau hentikan untuk menjawab. Kurang ajar kali Kristen ini, biadab nih. Kau yang bertanya, aku yang menjawab, kau pula yang ngatur-ngatur aku. Kecuali kau diskusi dua arah, baru aku kasih waktu kau. Kau di sini kan cuma bertanya. Emang biadab iya, kelakuan kalian pertanyaan kau aja belum habis kok, gimana sih? Kan aku lagi menjawab pertanyaan kau yang tadi. Enggak, kau tambahin pertanyaan. Biar enggak congor aku. Kalau kau nggak mampu mendengarkan jawabanku, diam kau. Emang biadab kayak anjing lama-lama Kristen ini loh. Memang kayak binatang kalian itu loh. Kau kami izinkan bertamu, kami suruh kau bertanya, kami kasih makan, kau pula yang ngaduk-ngaduk tempat makan kami. Kan kurang ajar kau ini. Kalau kau nggak diajarkan adab sama bapakmu yang punya mani itu, makanya aku bingung. Jangan-jangan mani bapakmu itu bukan berasal dari padi, jangan-jangan dari pipah ini. Karena ketahuan Allah ngocok di sini, gimana sih ketahuan? Memang anak anjing bapak kau, makanya aku bilang kau tuh binatang, kau punya mak anjing. Karena kau biadab. Memang Kristen ini akan menunjukkan kebiadabannya setara dengan anjing. Memang kami sudah ketahui, aku sudah punya insting kalau ini anak anjing teman-teman, bukan orang. Kenapa? Itu lihat mulutnya itu, dia bilang Allah ngocok. Tuhan kau yang berkenti, Tuhan kau yang punya testosteron, Tuhan kau yang punya biji, Kak Tuhan kami pula yang kau bilang ngocok. Seharusnya yang ngocok itu Tuhanmu. Kenapa? Dia punya hormon, dia punya penis. Kau bayangkan Tuhanmu pagi-pagi itu kalau nggak ngocok, makanya dia marah-marah terus, makanya dia nggak pernah ketawa. Karena Tuhan kau tuduh nggak pernah ngocok. Memang anak binatang kau, anak anjing, setara dengan anjing kau. Kau tidak layak dihargai, bahkan kau halal kepalamu dibunuh. Teman-teman, orang kafir ini layak dipenggal kepalanya karena menghujat Allah. Kau yang percaya Tuhanmu bertestosteron, kau yang percaya Tuhanmu berbiji, kau yang percaya Tuhanmu bermani, tiba-tiba kau tuduh Tuhan kami yang seperti itu anak anjing, biadab kau. Ya. Halo Octavio. Iya, halo. Ya, silakan. Apakah Tuhannya orang Kristen itu sama dengan Tuhannya orang Islam? Beda. Tuhannya orang Kristen beda. Tuhannya orang Kristen 3. Ada yang berbentuk orang, ada yang berbentuk roh, ada yang berbentuk burung merpati tapi roh. Tuhannya manusia, Tuhannya orang Kristen itu ada yang tuman, Tuhan kemanusia-manusiaan, ada tapi, Tuhan yang kemerpati-merpatian, ada turoh, Tuhan yang keroh-rohan. Kalau orang Islam Tuhannya satu, yaitu Tuhan, gitu. Kalau Tuhannya orang Islam itu seperti apa? Tidak seperti makhluk, seperti dirinya sendiri, yaitu laisa kamislihi syai'un. Mana dalilnya? Oke. Limit dulu. Kau jangan minta-minta aku di sini, kau bertanya di sini, ya. Aduh, duduk yang betul lah, Dek. Duduk yang betul. Nih, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 11. Kalau gitu saya kasih Apa? dalilnya itu Tuhan negeri Arab itu surat An-Naml ayat 9. Kau memang anak Ya, toh. anjing, gak berubah-berubah kau. Ku jawab apa, kau simpulkan apa. Memang anak biadab ini penyembah Tuhan beranus ini loh. Aku jawab Tuhan kami itu laisa kamislihi syai'un. Kau bertanya bentuk apa? Jangan mentang-mentang Tuhan kau berbentuk kayak muka kau, tapi Tuhan kau putih loh, nggak hitam kayak kau. Tuhan kau tuh putih, makanya Tuhan kau tuh merendahkan orang kulit hitam karena kulitnya putih. Karena kau nggak dihargai sama Tuhan kau. Ku jawab baik-baik, kau pula yang menghujat Tuhanku. Mentang-mentang Tuhan kau hanya muncul di Israel, Tuhan hanya Tuhan Israel doang. Jangan kau bilang Tuhanku Tuhan lokal kayak Tuhan kau. Tuhan kau yang Tuhan lokal. Tuhanmu hanya hadir di Israel, tidak pernah kemana-mana. Tidak pernah dikatakan di Al-Quran bahwa Tuhanku hanya Tuhan negeri Arab. Dikatakan inilah Nabi Muhammad diperintahkan menyembah kepada Tuhan yang menjadikan Arab itu suci. Diam dulu, Blacky, diam dulu, ya.
Di dalam agamamu Tuhanmu memang satu-satunya Tuhan lokal, karena mati di Israel, lahir di Israel, nggak pernah ke India, nggak pernah ke Padang, karena Tuhan kau Tuhan lokal, kayak hujan lokal. Jangan kau samakan dengan Allah yang adalah Tuhan seluruh alam semesta. Bahkan Tuhan kau yang Tuhan lokal itu, yang lahir di Israel, mati di Israel, nggak pernah kemana-mana, tidak mampu mengkristenkan Israel, malah dibunuh sama orang Israel. Gara-gara kau berkulit hitam inilah makanya Tuhan kau menghina kau. Dari mana buktinya kalau Tuhan menghina kau? Dia nggak mau berkulit hitam, nggak layak Tuhan kau berambut keriting dan berkulit hitam. Aduh, diam dulu. Blacky, di dalam agamamu Tuhanmu berambut panjang, bukan berambut pendek. Rambutnya lurus, bukan kareteng, bukan hitam kulitnya. Itu baru Tuhan lokal. Tuhanmu secara bentuk lokal, muka orang Eropa. Coba Tuhan kau ada nggak yang berkulit hitam kayak kau nih Blacky? Nggak ada. Kenapa? Tuhan kau Tuhan lokal, hanya Tuhan untuk orang berkulit putih. Dan Tuhan kau itu hanya untuk Israel. Bukan menghujat, itu realitas. Buktinya ada nggak Tuhan kau pernah berkulit hitam lahir ke dunia? Kalau kau bilang begitu, tunjukkan dalilnya. Apa warna kulit Tuhanmu? Apa warna kulit Tuhanmu? Makanya kau tunjukkan dulu dalilnya. Apa warna kulit Tuhanmu? Tuhan kita itu berbeda. Kalian itu kan apa warna kulit Tuhanmu, Blacky? Warna kulit. Apa warna kulit? Apa warna kulit Tuhanmu? Waktu dia datang ke dunia warna kulitnya hitam belang-belang, cepak-cepak monyet atau abu-abu kucing? Abu-abu tai kucing. Apa warna kulit Tuhanmu? Cepat-cepak monyet. Pensang, weh. Ku bertanya sama kau, apa warna kulit Tuhanmu ketika lahir? A. Hitam, B. Putih, C. Merah, D. Belang-belang monyet, atau abu-abu tai kucing? Apa? Pink. Apa warna kulit Tuhanmu? Ini kita persoalkan bukan warna kulit. Aku lagi menunjukkan Tuhan kau Tuhan lokal. Apa warna kulit Tuhanmu, Blacky? Hijau daun, biru, kayak ada dewa yang warna itu. Apa warna kulit Tuhanmu? Ungu, kayak janda. Labu ungu, ubi ungu. Yang bicara warna kulit. Apa warna kulit Tuhanmu? Aku mau menunjukkan Tuhanmu yang rasis dan Tuhan lokal. Bicara warna kulit. Apa warna kulit Tuhanmu? Kok susah kali Kristen ini jujur loh. Warna kulit itu masalahnya apa? Kau warna kulitmu apa? Hitam. Tuhanmu kulitnya warna apa? Berarti Tuhan kau yang Tuhan lokal, rasis. Ya, itu kan. Ya. Kau sudah minista. Aku tanya, Tuhanmu kulitnya waktu datang ke dunia warnanya apa? Ya, apakah Tuhan kau belang-belang? Apakah sebelah hitam sebelah putih? Akui dulu, warna kulit Tuhanmu ketika lahir ke dunia apa? Iya, saya tidak mempersoalkan warna kulit. Tengok. Kau tengok itu. Tengok kawan Kristen kau menjawab di bawah itu. Warna kulit Tuhanmu warna cepet. Kurang ajar Kristen itu. Itu urusan dia. Ya udah, aku tanya sama kau, apa warna kulit Tuhanmu? Memang kurang ajar. Memang kalian tuh memang biadab. Asli kalian tuh penghujat kalian. Apa warna kulit Tuhan itu sama. Tuhan orang Kristen sama Islam itu enggak sama. Memang Tuhan beda, kan aku bilang. Tuhan kami tidak punya etnis. Tuhan kau yang orang Yahudi. Jangan kau. Jelas. Tuhan kami tidak punya nenek moyang, makanya tidak punya etnik. Tuhan kami tidak butuh kulit, makanya tidak perlu warna. Tuhanmu itu punya nenek moyang, makanya harus. Diam dulu lah ini. Tuhan kau yang batu, Yesus adalah batu yang dibuang. Kurang ajar memang ini, memang Kristen ini biadab. Dan diam kau dulu ya. Dengarkan baik-baik. Tuhan kau punya nenek moyang sehingga punya etnis. Makanya Tuhan kau orang Yahudi. Makanya kau ini dikatakan anjing. Yesus berkata di luar Yahudi adalah anjing. Makanya kau tuh adalah anjing yang diberkati, kata Berita Wahyu. Ini Kristen ini memang pantas Yesus ngatain kalian anjing loh. Nih kata Yesus nih ya, Kristen adalah anjing ya. Diam dulu. Bukan Tuhan kau yang bilang Kristen anjing. Nih berkat kepada anjing nih. Kau tuh anjing kata Yesus. Loh, itu bukan aku yang menghujat Berita Wahyu yang mengatakan kalau Kristen adalah anjing yang diberkati. Nih, nih berkat kepada anjing loh. Kok aku bilang nih berkat kepada anjing. Kunarion blessing.
Kalau kau mau marah sama Buta Wahyu lah, nih kau tengok nih Buta Wahyu bilang apa nih. Tuhan Yesus nih, ya nih. Maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non-Yahudi yang diberkati. Berarti kau anjing, kata Yesus. Makanya aku tanya, ketika Tuhanmu itu yang memberkati kau, ya, dia orang apa Tuhan kau? Kau bilang Tuhanku hanya orang Arab dan negeri Arab. Sejak kapan Tuhanku beretnis? Yang beretnis itu Tuhan kau, dia orang Yahudi. Dia Tuhan lokal, dia boleh dikatakan Tuhan lokal. Mati di Israel, lahir di Israel, ditombak di Israel. Nggak pernah Tuhan kau ke Padang, nggak pernah Tuhan kau kemana-mana. Lahir di situ, baru Tuhan lokal. Tuhanmu nggak pernah berkulit hitam, kulitnya putih. Calm down, calm down, calm down. Enggak, ini kan ajaran Kristen. Kata Nandar bilang gini di WA, teman-teman. Uni jangan terlalu keras. Nandar, saya ini mengikuti Bible. Apa kata Bible? Makanan keras untuk orang dewasa. Nih aku tunjukkan dalilnya. Wah, Nandar nggak ngikutin Bible nih. Kita lagi ngajarin anak-anak dewa. Kitabnya kan Bible nih. Makanan keras. Apain lu balas? Orang gua udah ada di sini. Apain lu balas? Enggak, gua tunjukin ayatnya. Si Nandar chat tadi barusan. Uni jangan keras-keras. Nandar, gua nih Bunda Gembala ngajarin Kristen nih. Ya. Gua ngapain juga lu balas WhatsApp gua? Kan Bukan, gua lagi nunjukin ayat. Gua bukan balas WhatsApp lu. Gua nunjukin kalau gua punya dasar. Nih. Enggak, lu yang debat, gua yang ngeri, tau enggak? Enggak apa-apa, katakan benar kalau itu benar. Karena Ibrani pasal 5 nomor 12 ayat 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, seharusnya sudah menjadi pengajar, kamu masih perlu diajarkan azas-azas pokok. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Dengarkan Nandar. Dengarkan Nandar baik-baik pengajaran Paulus ya. Ini loporen gratis, loporen ditekan. Gratis aja. Si Nandar menolak Bible nih. Bible ini punya Kristen, kita harus mengajarkan sesuai dengan Bible. Apa kata Bible? Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Berarti menurut Bible gue boleh keras nggak sama mereka? Jawab Nandar. Menurut Bible boleh nggak gue keras kepada mereka? Nggak terjawab, nyungsep. Si Nandar nyungsep. Nandar tidak mampu membantah dalil Bible. Karena di Bible dikatakan, Nandar berkata, jangan keras Unirifa. Itu Islam Nandar. Di dalam Islam dikatakan, jikalau kamu bersikap keras kepada mereka, tentulah mereka berpaling darimu. Ini bukan lagi berdakwah, ini sedang menampar. Dan ini mengikuti Bible. Kata Bible, makanan keras untuk orang-orang dewasa. Tadi bocil atau orang, lihat anak kecil tadi, si Grace tadi, lembut atau keras gua ke dia? Lembut, karena dia masih bocil. Tapi si tua bangka Blacky tadi, kenapa gua keras? Karena dia udah tua bangka, udah berbulu. Maka gua harus bersikap makanan keras kepada orang dewasa. Gua mengikutin semua, ngikutin Yesus, ngikutin Nabi Muhammad, tergantung situasi kondisi, kan gitu. Sabar Rifa, lu Bunda Gembala. Kalau marah pada tempatnya ya Rifa. Oh iya dong. Bunda Sunarti, Kristen atau Muslim? Salah naik kah, Bun? Salah naik kayaknya nih Bunda nih. Nandar unikin orang dulu. Sabar. Ya, lu agak slow lah. Slow maksudnya kalau Oten kasar sekali, lu balasnya kasar sekali. Jangan lu bertubi-tubi. Gua kan orang yang membubui mereka bertubi-tubi. Habisnya gua kan orang, bukan nabi. Kalau nabi kita mah pasti adil dalam bersikap. Gua mah bukan nabi.